Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, ini pagi yang cukup cerah. Kita sekarang sedang berada di daerah apa namanya, Mas? Dieng. Daerah Dieng. Betul. Wah, daerah Dieng. Dieng itu daerah Dieng ya. Kita sedang berkeliling-keliling daerah Dieng. Kebetulan kita ada rapat kerja di sini, terus kita sedang mengeksplor wilayah Dieng. Dan saya saat ini ditemani oleh Mas siapa, Mas? Saya Anto. Mas Anto. Mas Anto ini pengusaha Jeep ya, yang mengantarkan kita nih berkeliling ke mengeksplor wilayah Dieng. Mas Anto, nih Dieng ini cukup besar ya, cukup luas juga berarti ya. Luas juga ini Om, kalau Luas Dieng, ya. Om. Ada berapa kabupaten yang melingkupi wilayah Dieng ini? 3 Om. 3. Buat khusus wisatanya itu masuknya di 3 Om. Ada 3 ya? 3. Kabupaten apa aja, Mas? Ada Kabupaten Wonosobo, Wonosobo, Banjarnegara, terus Batang. Banjarnegara, dan Batang. Kalau Masnya Saya itunya Wonosobo. Wonosobo. Betul, itunya Wonosobo. Soalnya saya tinggalnya di Dieng. Dan itu termasuk ikutnya Kabupaten Wonosobo. Wonosobo, berarti asli Dieng nih. Asli Dieng Om. Kelahiran Dieng. Kelahiran Dieng asli. Asli ya, putra asli Dieng. Ya, semalam ini suhunya 13 derajat Celcius. Waduh, itu gitu hangat, ya. Om. Itu masih hangat ya? Masih hangat kalau di Dieng. Itu masih hangat ya? Iya. Kalau sampai minus itu ada? Pernah? Pernah Om. Pernah? Itu paling ekstrim semenjak saya di Dieng dan saya alami. Iya. Dan saya rasakan sendiri itu Iya. minus 7. Minus 7? Minus 7. Itu yang paling ekstrim. Ekstrim. Jadi pagi-pagi kita bisa lihat dari depan rumah atau homestay dan lain sebagainya itu di depan kita udah embun es semua Om. Embun es semua? Betul. Oke, embun es semua ya. Itu sudah biasa di sini? Sudah biasa. Sudah biasa, minus 7. Iya. Jadi kalau Om pas nginep di Dieng pas bulan-bulan itu di homestay itu ya, menyediakan, kalau orang sini bilang itu kayak anglo gitu Om. Jadi penghangat badan. Oh. Pakainya arang. Arang. Betul. Itu di setiap homestay. Homestay di ada. Setiap kamar apa? Kebanyakan di ruang TV sih Om. Ruang TV. Di ruang tamu. Ruang tamu ya. Betul. Ruang tamu ya. Di ruang tamu. Iya. Kita sambil jalan sambil ngobrol-ngobrol nih Mas ya. Enak malas Om. Iya. Enak. Kalau kita bicara nih ya, tadi ada 3 kabupaten yang melingkupi Dieng gitu. Betul. Ya. Masnya kan di wilayah yang masuk Wonosobo ya. Kalau bicara problem atau permasalahan hukum lah ya, iya, yang sering atau mungkin pernah didengar oleh Masnya itu kira-kira masalah apa sih di sini? Iya, kalau yang saya pribadi, saya jalani juga kemarin, saya lakukan sendiri sama teman-teman. Kemarin ada kontra Om, itu masalah tanah, itu namanya tanah Batu Pandang Om. Tanah Batu Pandang. Iya, Batu Pandang itu tempat wisata. Jadi dulunya sebelum jadi wisata itu kan udah ada istilahnya dari A ke B buat tuker antara tanah satu ke tanah lain. Iya. Nah, sekarang udah rame, pas diurus itu nggak dibolehin. Nggak dibolehin. Katanya dulu belum deal, katanya dulu belum inilah. Terus surat kita bisa dibilang bertarung nih di pengadilan juga, meliputi pengacara juga. Oh sudah berperkara. Sudah. Itu berjalan hampir 3 bulan kurang lebihnya Om. Terus ada salah satu yang belum tanda tangan dari pihak Batu Pandang tersebut. Alhasil penggugat nggak bisa buat nerusin. Dan sekarang masih dipegang pemilik awalnya. Pemilik awal. Kurang satu sih Om tanda tangannya. Kurang satu tanda tangan ya. Jadi permasalahan itu masalah tanah ya. Masalah tanah wisata. Karena tentunya di sini Dieng semakin dikenal, semakin banyak orang yang ingin berinvestasi juga mungkin di Dieng ya. Seiring berjalannya waktu dari dulu penggugat pertama itu kan kalau dulu kan masih diem-diem Om. Tapi sekarang tahu ramainya, tahu uangnya, baru digugat itu Om. Ditanyain dulu kamu pernah ini saya pribadi. Kalau pertama ngomong emang dulu saya udah pernah kayak gitu. Kalau mau diurus ya monggo, saya nggak tahu apa-apa lah. Terus diurus Om. Terus ada satu itu kalau dulu masih jadi kades Om.
Oh. Yang mendukung daripada pihak Batu Pandang itu ada Iya, iya. kadesnya. Jadi kades tersebut membantu sebagaimana mungkin. Batu apa tadi? Batu Pandan. Batu Pandang. buat Batu nama Pandang. tempatnya. Nama tempat. Nah, nanti kita ke sana nggak? Nanti kita ke sana, cek lokasi juga. Cek lokasi ya. Iya. Investigasi nih. Betul, itu juga view-nya soalnya view bisa dibilang yang paling keren ada di Dieng sih Om. Oke. Kita di atas bukit, bawahnya Oke. itu ada Telaga Warna sama Telaga Pengilon. Oh, Telaga Warna sama Telaga Pengilon. Pengilon. Jadi kita ngeliatnya view-nya ya. Itu permasalahan yang ramai Betul, lah ya. yang ramai ya. Itu- Artinya jadi bisa jadi perhatian buat masyarakat sekitar. Wah, itu sempat ramai juga Bisa Om. jadi itu terjadi di tempat yang lain gitu kan. Bisa jadi. Karena tentunya semakin berkembangnya Iya. Wisatawan. wilayah wisata Dieng ini tentunya akan semakin menarik para minat investor. Betul, Maka betul. selain juga mungkin dibekali dengan pemahaman terkait dengan tanah, Iya. juga mungkin dikasih pemahaman juga terkait juga dengan masalah bagaimana mengelola investasi mungkin ya. Betul, betul. Seperti tanah ini kan tentunya mutiara hitam. Iya. Dia yang selambat laun harganya pasti akan naik kan gitu ya. Betul. Tadi aja bilang pinggir jalan udah harganya udah jut-jut ya. Iya. Wow, dahsyat Fantastis ya. Om. Oh, Dan oke. yang satu saya kagum daripada pemerintahan Dieng khususnya Iya. Om, itu buat investor lain daerah. Heeh. Bahkan kita bisa dibilang jangan lain daerah, lain warga gitu aja udah nggak boleh kalau kita bangunnya homestay. Semisal saya orang kampung A, saya bangun homestay di kampung B, Iya, itu iya, emang iya. peraturannya nggak boleh. Nggak Om. boleh ya, Walaupun udah ada bangunan, Iya. walaupun udah mau beroperasi, Iya. emang ditutup. Iya, iya, iya. Ditutup. Walaupun nggak boleh. tidak menutup kemungkinan Iya. investor itu akan menggunakan Cara-caranya. nama orang Nama dari lokal, pihak, nama orang mungkin. lokal untuk berinvestasi bisa-bisa saja ya. Bisa-bisa saja, Om. Memungkinkan, cuman harus di apa namanya harus Selidiki lah. ya harus apa istilahnya itu semaksimal mungkin jangan sampai merugikan masyarakat Iya. lokal di sekitar lah gitu ya. Selain masalah tanah, Mm-mm. masalah apa lagi Mas? Yang Kalau muncul? yang saya pribadi jalani sih itu sih Om. Itu Yang ya, lainnya sih yang soalnya lainnya. kan kita juga di desa. Di desa ya. Beda lagi kayak di kota Om. Oke. Jadi di kota itu kan banyak jadi mau acara ini, mau urusan ini. Iya. Soalnya kita bisa dibilang apa ya? Kegiatan kita petani. Jadi yang maksimal itu kita cuma sibuk di tani dan di wisata. Tani dan wisata. Betul. Jadi nggak terlalu inilah ribet antara dengan hukum dan lain sebagainya Om. Oke, tidak terlalu memusingkan ya Iya. tentang persoalan-persoalan hukum ya. Betul, soalnya bisa dibilang kita orang awam. Dan masih saudara semua rata-rata di Betul sini. ya, bisa dibilang saudara. Masih saudara semua ya. Terus apa? Biasanya ada permasalahan apa yang berkaitan dengan wisata? Ada nggak? Ya, Misalkan? semisal saya ya ini Om, contohnya kecil Om lah, Jeep lah. Jeep Jadi ya? Jeep itu kan banyak tim Om, ada 5 tim lah. Ada 5 tim. 5 tim. Jadi dulu ya ada, kemarin malah kemarin sempat perebutan wilayah Om. Oh. Betul, jadi perebutan wilayah, terus adu argumen, adu surat-surat dan lain sebagainya. Iya. Nah itu bisa diperselesaikan secara baik-baik sih Om. Alhamdulillah ya. Iya. Karena tentunya semuanya sama-sama ingin membangun Dieng ya. Jadi Ya. dari pihak Satlantas, Polres Wonosobo, juga kepala desa yang Sudah melakukan mediasi. betul mediasi bersama-sama. Artinya mediasi ini adalah salah satu jalan tengah untuk menyelesaikan permasalahan. betul jalan keluarnya itu Om. Iya, mediasi secara bukan bersama-sama. hanya bicara persoalan hukum tentunya ya, tapi diselesaikan secara kekeluargaan itu jauh lebih baik Iya. dibanding harus berperkara Betul. tentunya ya. Kalau kita bilang itu urusan itu, kalau di jalur semisal kita lewat pemerintahan desa, Ya. kepala desa masih bisa, kita Ya. nggak dilanjutin daripada ke pihak hukum Om. Oh, Tapi kalau oke. dari situ pun udah nggak bisa, kita Iya, lalunya emang ke hukum Om. Aturannya seperti Ya, itu. seperti itu ya. Iya. Atau ada istilah-istilah di desa sini atau di wilayah Dieng ini tentang bagaimana cara merumuskan atau menyelesaikan permasalahan, ada tidak? Kalau Istilah-istilah dalam bahasa daerah lah, apa kita kan kalau bisa bilang tepos liro Betul. atau apa gitu kan. Rembuk Istilah- bareng sih, Om. Rembuk bareng istilahnya. Ngerembuk bareng, jagongan bareng. Apa nama istilahnya? Jagongan bareng. Jagongan Bareng. bareng. Artinya apa tuh Mas? Artinya apa? Artinya kita berunding secara bersama-sama dengan kepala dingin Om. Oh, kita berunding bersama-sama dengan kepala dingin. Betul. Oh, Kalau dari segi situ emang nggak bisa, kita naikkan lagi levelnya ke desa. ke desa. Kalau desa nggak bisa, kita larinya aja ke Satlantas Wonosobo. Satlantas. Polres lah itu. Wah, oke. Jadi
ada proses secara Ya, bertahap, jadi ada berjenjang step-stepnya. yang itu dilakukan oleh kita semua ya. Betul. Oke, dahsyat juga. Berarti memang ya solusi-solusi dalam menyelesaikan permasalahan itu nggak bicara masalah hukum Ya, tok gitu ya. betul. Tapi juga bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan Iya. tadi ya. Dengan cara ya tadi apa istilahnya rembuk apa? Rembuk bareng. Merembuk bareng. Heeh. Nah, ini istilah yang menarik ya, yang mungkin bisa jadi ini jadi bagaimana tatanan kehidupan lah. masyarakat di Khususnya di daerah Dieng gitu Soalnya ya. kan itu kata-kata emang udah dari Heeh. dulunya. Dari dulunya ya, dari leluhur kita ya. Kita masih menjalankan sopan santunnya. Sopan santunnya. Adatnya masih kita pakai. Adatnya masih kita pakai. Jadi gitu Om. Iya, iya. Jadi beda lagi kayak di kota Om, urusan dikit, udah proses lajur hukum. Proses ya. Ini Iya, iya. hukum. Jadi kalau di Iya. desa itu kita menggunakan step-step. Step-step ya. Istilahnya Kalau dari kalau yang kalau kecil. para petani ini tanah sendiri atau Ya. tanah milik perhutani atau tanah milik orang lain atau apa? 80% milik pribadi Om. Milik pribadi. 80%. Oh. Yang 20% itu ada kayak milik perhutani. Oh, terus ada kalau buka lahan. milik pribadi itu yang diperoleh secara turun temurun atau Betul. jual beli? Turun temurun juga ada, Turun-temurun jual beli ada, juga jual beli bisa. ada. Tapi kebanyakan turun temurun Om. Turun temurun ya. Apa biasanya mereka bentuk kepemilikannya? Bentuk kepemilikan semisal dari kakek dulu punya lahan di tempat ini, di Nah. lokasi sini, Nah. terus dikasih anaknya. Apa bentuknya apa? Surat atau Surat sih Om. Surat. Kalau surat tetap itu wajib dan itu ada sertifikat lah. Sertifikat. Betul. Sertifikatnya dari BPN, apa dari kelurahan, apa dari kepala desa, apa dari atau surat segel-segel gitu aja. Kepala desa ada. Kepala desa ada. Apa itu? Pertanian juga ada. Pertanian ada. Komplit sih Om. Komplit ya. Komplit. Kalau itu sih nggak boleh semisal dari cuman di desa gitu nggak kuat Om. Nggak kuat ya. Nggak kuat. Nggak kuat ya. Hmm. Jadi bukti kepemilikannya Betul. ada surat ya. Ada Emang surat. harus inilah. Oh gitu. 80% mas ya. Iya. 80% mungkin. Kalau dari pihak desa kan cukup mengetahui Om. cukup mengetahui ya. Adanya milik ini di tempatnya di sini. Ada gitu. batasan maksimal pemilikan nggak? Nggak ada Om. Nggak ada, bebas. Nggak ada. Bebas aja. Bebas kita bisa ya lebih banyak lebih bagus. Oh gitu. Iya. Lebih banyak lebih bagus. Betul. Oh, oke. Kayak gitu Om. Berarti umumnya apa mas? Buat Penghasilan? apanya? Apa? Kentang Om. Kentang. Ya, kentang, wortel, kol. Kentang, wortel, kol. Ya, jadi kentang itu 4 bulan sekali 4 bulan sekali. kita panen. Oh, dahsyat juga ya. Start 4 bulan sekali panen. 4 bulan sekali panennya Om. Oke, terima kasih Mas. Tadi siapa lu Mas? Mas Anto. Mas Om. Anto nama panjangnya? Ardianto. Ardianto. Betul. Mas Ardianto, thank you banget nih sudah Sama-sama, menemani kita dalam perjalanan Betul, ini. betul. Dan tadi banyak masukan apa proses-proses yang ada kendala ataupun permasalahan hukum di wilayah sini yang tentunya itu Iya. menarik untuk kita ulas lebih dalam nantinya. Oke, Mas Anto, kita sudahkan dulu untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.